Halo, selamat malam. Kembali ke podcast Botak. Bola tengah kelam. Ya, begitu kan? Iya benar. Begitu. Oke, podcast perdana kita menghadirkan dua narasumber dari berbagai penjuru. Jauh banget kita Ada ya. penjuru selatan sampai penjuru Utara. Penjuru selatannya di bagian Labuan, Labuan. di Langtuna. Silakan perkenalkan diri. Oke, perkenalan Terima kasih. Untuk penjuru utaranya dari Wanasaba. seperti itulah ya. Ciri-ciri fans MU Ya, memang seperti itu. saya Madridista ya. Ya, Madridista. Madridista. Siap. Siap. Info saja, skinnya aja itu yang Madrid, tapi ya, tahu lah ya. Aslinya Sifatnya itu sifat MU. MU. Emang gimana sih sifat MU itu? Ya, lihat dia aja. Oke. Lanjut ya untuk perkenalan diri atau gimana ini? Nama sama yang ini dulu. Oh, saya Oh iya, perkenalkan ini. dulu. dari utara. Halo. Silakan. Perkenalkan, saya Ten. Saya dari ujung utaranya Lombok. Ya. Ya. Salam kenal. Selagu dari fans apa nih? Saya dari Madridista. Yoi, Madridista, Madridista sebenarnya. tembeng putih. Ini mewakili baju. Ya Madrid. mewakili. Soalnya ini podcast tidak terencana sih, makanya kita nggak prepare pakai baju andalan kita. Nah, yang penting hati kita yang udah Mau melekat gitu kan. mau bukti? Oh jangan. Aurat. Iya. Selanjutnya silakan perkenalkan diri. Udah tadi tol. Kasar. Parah. Jangan ditiru. Ada apa namanya makanya dia gitu. Junjungannya di Indonesia. Iya, siapa Coach. namanya itu? yang botak itu. Banyak botak lah ya. Ya, sama-sama fans Sama-sama fans Arsenal. Arsenal, tapi ya harus objektif kita kalau menilai penampilan semua klub yang bermain di Liga Inggris, Spanyol dan semuanya ya. Oke. Ya, Tapi jangan tidak sampai memihak kita- salah satu klub ya. Jangan. Nah, tidak seperti junjungan Anda. Sama. Kan sebenarnya itu apa namanya kalau itu? Yang mana? Sebagai apa ya namanya? Ya udah kita langsung ke Fans- tema kita fans pertama aja dulu deh. keras. Emang tema kita apa sih? Ya, tema kita malam ini sebenarnya yang simpel-simpel aja nih Ya. untuk permulaan kita podcast pertama kali. Oh, iya. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana hasil-hasil pertandingan hasil- minggu ini ya. Minggu ini ya, Minggu pekan ini. Baik itu Yo. dari Liga Inggris, Italia, Spanyol, Jerman. Nah, Yang pasti bukan Liga Indonesia karena kita tidak berani. Saya juga gak terlalu ngikutin sebenarnya. kalau saya mengikuti tapi nggak terlalu melihat. Gimana itu konsepnya tuh? Ya Kita kan tidak melihat. mengikuti sekedar lewat di sosial media tapi tidak melihat secara langsung gitu bagaimana pertandingannya gitu. Oh, Iya. Ya, saya kan juga tahu berarti ya. Penonton highlight lah. Iya. Kan sudah terspotlight di sosmednya Sport Indosiar, makanya kalau mau nonton Liga Indonesia itu lihat aja IG-nya Sport Indosiar karena di sana kalau ada yang cetak gol langsung di post itu pas pertandingan. Ketep juga ada Indonesia. Iya. Oke lah, kita nggak punya waktu banyak nih, kita langsung aja lah ke pembahasan utama kita lah ya. Iya. Gitu. Yo, Akhir minggu pekan ini pekan ini. ya pertandingan pekan ini. Pekan Berarti ini. ini udah masuk paruh kedua musim ini ya? Iya, betul sekali. Iya, betul sekali. Sama seperti Liga Indonesia udah masuk akhir. Udah akhir musim di Indonesia. Akhir apa namanya? Season pertengahan musim. Iya. Pertengahan musim. Ayo Bung Kelo, Bung Isna. Namaku tuh Bung Nan. Bung Nan. Bung Nan dan ini Bung Ten. Kamu Bung Col. Ya, bebas Bung Col bisa, Bung Anda apa aja. belum perkenalkan diri dari tadi sebenarnya. Kita tidak tahu nih. Agak perlu perkenalkan diri untuk host. Nanti dikenali sendiri saja. Oke, untuk Bung Nan gimana pendapatnya untuk Bentar dulu. apa namanya match pekan ini? Oh, kita mulai dari Liga Inggris aja dulu kayaknya. Iya, boleh. Oke, kita dari Liga Inggris ada beberapa klub besar Yang terjelungkur, tersandung, longsor Oh. di pekan ini. Contohnya Banyak sekali. Yang pasti Glory Man United. Ya, seperti biasa itu ya. Langganan bulian tiap minggu. ya sudah kembali tuh fans. Yang mana mereka kalah Biasa. 2-0 ya. 2-0 lawan Wolverhampton.
Wolverhampton. Newcastle. Newcastle ya? Ya Newcastle. Anda Aduh, sekali Gimana tidak nih update. pundit ini? Sekali Anda tidak update. Pundit ini tidak update sekali. Saya belum pemirsa. tidur guys, nonton Arsenal tengah malam belum tidur, kurang fokus jadinya. Sorry. Emang berapa skornya Arsenal? Sudah pasti menang 3-1. Mantap Ya. sekali. Apakah Kita mulai ada dari ini ya, pertandingan MU ya. Gimana Ya, nih MU dulu deh. terkait pertandingan nanti malam ini? Sebenarnya MU sebenarnya klub-klub yang agak gimana mungkin ya. Ya. Kayak rada-rada kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, tapi turun terus gitu loh. justru dengan adanya klub MU itu semua bisa bahagia, bergembira karena bisa menampilkan suatu hiburan yang out of the box gitu. Itu betul sekali. Karena MU buat ini penting sekali nih, karena MU podcast ini ada. MU. Kalau nggak ada MU nggak ada nih podcast. Berarti luar biasa sekali ya. Iya. Ini kontribusinya MU nih sehingga tercetusnya podcast botak kali ini. Iya, botak. Ini sebenarnya kalau kita lihat dari Botak sisi- sesuai pelatihnya yang dulu. kita lihat dari sisi Newcastle-nya ini gimana nih kekuatannya Newcastle nih. Newcastle Kalau kita sih- lihat kan juga Newcastle nih apalagi ada Isak ya pemainnya. Ya, kalau nggak salah. Isak 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 ini Newton. lumayan berbahaya. Isak Isak Isak. Newton. Isak. Bukan. bukan lah. Bukan Isak Newton. Saya nggak tahu nama panjangnya, pokoknya Isak ini memang lumayan berbahaya. Alexander Isak. Alexander Isak. Alexander Isak. Saya sebagai host cuma bisa karena saya tidak mengerti Liga Inggris. Gimana nih harus Ya kan? diganti kayaknya nih hostnya nih. Ini emang MU ini lagi sedang terpuruk-puruknya ya. Kalau kita lihat juga dari beberapa komentar dari pemain lainnya, contohnya mungkin dari Cristiano Ronaldo sendiri bilang itu yang Iya. bilang ini bukan masalahnya di pelatihnya lagi nih ya. Mungkin Iya. permasalahannya itu di manajemennya, manajemen klubnya itu memang agak-agak bobrok gitu kali. Ya. Emang gimana sih tanggapan Ronaldo itu tentang manajemen klub? Sebenarnya tidak terlalu disinggung langsung sih sama Ronaldo itu terkait bagaimana manajemennya. Cuma di sebagian media memberitakan seperti itu bahwa Ronaldo itu bilang ini bukan masalah di pelatihnya lagi nih di MU ini. Kemungkinan besarnya di masalah manajemennya. Soalnya beberapa kali ganti pelatih tetap aja kondisinya kayak gini, nggak ada perubahan gitu loh. Tapi kan udah ganti kepemilikan kan setelah Iya. kepergiannya Ronaldo dari MU. Kepergian dalam arti pindah klub gitu ya. Itu kan ada nama apa istilahnya itu kemungkinan mungkin apa namanya kan pasti setelah perpindahan presiden baru apa istilahnya kepemilikan gitu kan Itu ada mungkin ada pergantian manajemen atau gimana itu atau Nah, saya juga belum mengulik terlalu dalam sih. terkait yang Tapi MU ini. kalau menurut pandangan saya nih ya, sebagai fans Arsenal yang berusaha untuk netral ya kan, yang hilang dari MU ini sebenarnya bukan dari manajemennya kalau menurut saya, karena kelihatan kan manajemennya menurut aku tuh udah Baik-baik bekerja lumayan bagus lah, mulai dari dipecatnya si botak kan. Iya. Ten Itu kan Hag. ya Ten Hag bukan ten ini beda Bukan, nih. bukan. Tempe nih. Parah. Itu kan mendengar suara dari fans-fansnya ya yang pengen Ten Hag out, akhirnya ya manajemennya kasih Ten Hag out dengan pelatih baru Amrorim apa namanya? Amorim. Terbukti Alexander MU Amorim. tetap gitu-gitu doang. Nah, makanya balik Yang lagi. menjadi masalahnya sebenarnya itu mereka main itu nggak punya pride buat main. Nggak ada daya semangatnya mereka itu main. Jadi di permasalahan itu di pemainnya sendiri ya. Mau ganti pelatih berapa kali pun kalau pemainnya itu nggak punya pride buat main dengan nama MU di dada, nama setan di dada itu nggak bakalan, tetap gitu-gitu aja nih MU nih. Ya, begitulah MU ya. menurut Bang kedepannya lebih baik ya. Bung Nan nih Yo, kan sempat juga Arsenal tersyok-syok di beberapa musim terakhir. Beberapa ya. Menurut pandangan Bung Nan itu gimana sih cara Arsenal? Kira-kira bisa nggak MU mengambil cara tersebut untuk bisa lagi berada di puncaknya gitu? Mungkin tapi nggak sampai menjaga piala gitu kan, piala liga. Oke. Ada. Ya karena Arsenal identik dengan
jaga piala terus ya kan. Ya, Tapi kalau dia kalau dibandingin sama Arsenal ya hampir mirip-mirip sama Arsenal 2 musim terakhir ya. Mereka main yang nggak ada pride-nya, nggak ada apa ya, nggak ada semangatnya buat mereka bermain. Mereka main cuman buat main, digaji udah gitu doang ya. Makanya waktu Arteta masuk itu ya mereka mulai ngerombak squad Arsenal kan, mulai ngebuang pemain-pemain yang menurut mereka itu kayak nggak terlalu berpengaruh buat tim, kayak Mesut Ozil, terus Aubameyang, Alexander Lacazette, bahkan semua pemain-pemain yang Arteta anggap itu kurang ya mereka buang. Akhirnya dengan pemain-pemain muda sekarang, mulai dari siapa pemainnya yang terbaru kemarin, Calafiori, Bukayo Saka yang semakin on fire sekarang ya kan lumayan terbukti kan. Di musim terakhir di posisi 2, sedangkan MU di posisi 6 kalau saya. Ya walaupun mereka fans MU bangga sekali mereka di posisi 6 dengan membanggakan piala FA Cup ciki-cikinya itu ya. Aduh. yang penting dapat piala ya guys. Ya memang kalau dilihat Arsenal ini salah satu klub yang konsisten ya di beberapa musim terakhir tuh, salah satu menjadi klub yang konsisten tuh menjaga piala. Menjaga piala Kita lihat City. di beberapa musim terakhir tuh memang konsisten nih Arsenal, tapi sayangnya tuh konsistennya tuh dijaga piala itu nggak pernah masuk. Mungkin di awal-awal musim tuh posisi atas, tapi ujung-ujungnya posisi 2. Iya, karena kalau ngelihat itu Arsenal kayak nggak punya mental buat juara kayak belum punya mental juara sih. Mungkin bisa mengambil mental juaranya Madrid ya. Memang beda liga lah, beda terlalu berpengalaman kalau Madrid mah. Kalau memang berbicara di Real Madrid, Tapi nanti dulu dah kita pindah ke Real Madrid, kita beda habisin dulu ya Liga Inggris dulu ya. udah. Karena masih banyak. Ada waktunya tersendiri Iya. memang ya membahas seperti itu. Nah, selanjutnya ada hasil pertandingan dari Wolverhampton versus Tottenham Hotspur yang berakhir 2-2, yang mana membuat ya kasnya Tottenham ini buat masuk ke Big Six itu makin Big Three itu makin berkurang ya guys ya. Ini sebenarnya juga Tottenham ini sebenarnya dia lumayan konsisten juga sih. Di awal-awal musim dia tuh lumayan menanjak naik. Iya, Tapi- karena mereka punya pelatih baru ya. Iya, makanya tiba-tiba di pertengahan ini udah mulai merosot gitu loh. Ya, masa bulan madunya dengan pelatih baru udah habis ya. bulan baru. Selanjutnya kita pindah ke klub yang akhirnya memenangkan pertandingan setelah beberapa Laga. pertandingan beruntun belum mendapatkan poin, Iya. 3 poin, yaitu Manchester City. Wah. Yang melibas 2-0 Leicester City di kandang Leicester City. Ya gimana pendapatnya nih? Ini sebenarnya saya juga agak kebingungan ya sama Manchester City. Kayaknya ini. aku lebih cocok jadi host deh kayaknya di sini. Ini aneh banget sebenarnya Manchester City ini. Dia tuh kalau dibilang klub dunia ya belum ya. Ini juga Pep juga rada-rada gimana nih. Ini beberapa pertandingan hampir kayak 10 pertandingan terakhir tuh nggak pernah dapat poin ya. Iya, Yang betul, alasannya betul. itu kalau kita lihat dari beberapa media tuh Pep itu bilang karena pemainnya lah, masa nggak ditemenin sama peraih Ballon d'Or, nggak ditemenin sama pemain-pemain terbaiknya. Itu menurut saya sih itu bukan alasan yang terlalu kuat ya. Iya, Bukan berarti alasan ya yang terlalu kuat itu. kehilangan Alasan- Rodri itu alasan. emang sangat berpengaruh ya di lini tengahnya Manchester City ya. Iya sih emang kalau kita lihat di pertandingan sekarang itu pemain tengah itu memang cukup krusial ya. Oke. Cukup krusial. Betul. Apalagi kita lihat di taktiknya Pep itu lumayan mengandalkan tiki taka ya, apalagi Tengah. dulu di Barcelona. Oke, Lanjut ke- selanjutnya kita pindah aja kita ke La Liga dulu aja. Masih ada di Liga Inggris yang belum Nah, disebut. kita pindah ke La Liga karena waktu kita tinggal dikit sekali nih ya. Apa itu yang belum dibahas tuh? Apa yang Eh, dibahas? ada klub yang beberapa pertandingan menang terus tapi 2 pertandingan terakhir tuh kalah itu kan. Siapa itu? Klunya warna biru. Ada biru. Chelsea udah tadi. Chelsea. Oh, belum kita bahas. Belum dibahas itu. Oh, belum dibahas. Oh ya Chelsea ya. Ya, belum berapa skor Chelsea pertandingan kalah terakhir? 2-0 kalau nggak salah. Kalah 2-0 Nah, lagi. itu kehabisan bensin apa gimana itu? Bener nggak? Kalah 2-0 nggak? Coba lihat datanya Iya. dulu ya guys ya. Kocak. Iya benar. Melawan klubnya Elkan Bagot Ipswich Town. Kalah Itu. 2-0. Ini Chelsea ini salah satu klub dengan pemain terbanyak ya. Yap. Iya. Dan baru-baru ini mereka mendatangkan pemain baru lagi dari Boca Junior. Itu udah buka transfer? Sudah resmi. Oh, sudah resmi. Ya, dan transfer dibuka kan awal Januari ya kan. Awal Januari. Ini Ya. sebenarnya
kalau dilihat-lihat seharusnya City bisa mengikuti jejaknya Chelsea ini. Bagaimana mereka bisa menyetok banyak pemain ini untuk mengantisipasi badai cedera-cedera yang seperti yang dibilang Pep tadi itu. Seharusnya City dengan uang minyak yang begitu banyak, seharusnya bisa membeli pemain segitu banyak dengan menyetok kayak Chelsea itu, tapi Oh iya sih, tapi kayaknya mereka nggak berani karena kayak mereka baru kena kasus. oh iya, Iya, nggak berani terlalu main-main mereka ya. itu juga masih tahap ini kan, Masih banding. masih banding Masih itu. banding. Nah, oke, lanjut kita pindah ke La Liga dulu ya guys Ya. ya. Kita pindah ke La Liga dengan dimana kita fokus ke 3 klub besar ya. Pertama Real Madrid melawan Apa itu? Sevilla di mana Real Madrid menang 4-2. Ya, ini sebenarnya juga bagian titik baliknya Real Madrid ya. Karena kita tutup tahun 2024 kemarin itu dengan pencapaian sangat luar biasa dari Real Madrid itu. Di mana tahun 2024 Real Madrid ini bisa mengoleksi 5 trofi sekaligus. Sebut Dengan pemain yang apa aja bisa tuh dibilang trofinya? terbilang muda ya. Banyak lah pokoknya. Kalau Real Madrid mah banyak. Kita lanjut ke match selanjutnya yaitu big match. Tapi ada ini kan apa namanya pertandingan yang belum disebut seperti Barca. Iya, makanya kita sebut sekarang ya. Barca. Tolong Anda diam dulu ya. Anda ini tidak baju jadi host. Malum saya kan masih magang ini host. Selanjutnya di mana pertandingan Barcelona versus Atletico de Madrid ya, di mana Barcelona longsor. Sangat 2-1. plot twist sekali ya. Iya, longsor. Gimana itu ceritanya? Ada teman kita yang mau nonton Barcelona versus ATM tapi dia ketiduran. Saya tidak tahu, mereka hilang. Pagi-pagi kita sudah bangun. Jadi gini ceritanya guys ya. Pagi-pagi kita sudah bangun, tiba-tiba ada teman yang mengabarkan Barcelona imbang lawan ATM. Ya kita ketawain gitu karena kita fans Madrid seneng ya. Senang sebenarnya kita mengharapkan imbang. Iya. Tapi Gimana? Kenyataannya 2-1. kalah 2-1. sangat wow gitu. Saya juga terkejut waktu itu. Saya terkejut padahal saya kan nggak ngikutin kan. Saya sekedar lihat lap score ini udah kayak menit 70-an itu. Iya. 1-1 nih Barca sama ATM nih. Oke, jadi kita langsung aja karena ini kan udah pekan ke pertengahan musim dari Liga-Liga Eropa ya. Kira-kira dari hasil pertandingan pekan ini, klub yang berpotensi mengisi posisi 1, 2, 3 di masing-masing liga. Kita mulai dari Liga Inggris dulu deh. Menurut Bung Col. Menurut saya yang berpotensi urutan pertama itu tetap MU. Kita memaksa sekali. Kita doakan semoga klub di atas MU itu terkena kasus. Memaksa sekali memang. Oh ya, ini itu hanya harapannya. Bangunkan dia. Tapi kalau sesuai dengan kondisi yang yang ada di Liga Inggris saat ini, mungkin diisi sama rival abadinya MU. Yang kedua, berarti Manchester City yang kedua. Yang kedua menurut saya prediksi Iya. Nottingham Forest. tapi udah disalip sama Arsenal kan? Gak apa-apa ya. Ya. Enggak, di akhir musim. Di akhir musim. Di akhir musim. Oh, di akhir musim nanti posisi kedua oleh kalau kita lihat Chelsea kayaknya. Chelsea ketiga Arsenal. Iya. Ya. Kemudian untuk Bung Ten Kalau saya untuk sih Liga Inggris. ya Liga Inggris ya kayaknya Liverpool pasti juara sih musim ini. Untuk posisi 2 itu ya kemungkinan diisi paling nanti Arsenal untuk akhir musimnya. Lagi-lagi dia ya posisi 2 gitu aja kayaknya kodratnya Arsenal dari dulu sampai sekarang itu kayaknya dia bakal posisi 2. Iya, tapi kita lihat aja lah akhir musim nanti. Terus guys, ya. kalau posisi 3 itu saya prediksinya kayaknya Chelsea sih. Chelsea antara Chelsea atau Tottenham juga bisa masuk sih. Kalau kita lihat di Nottingham Forest Angin-anginan. kecil kemungkinannya. Meskipun ya bisa jadi dia jadi kambing hitam aja sih dia. Oke, kalau dari saya nih, untuk Liga Inggris sudah pasti peringkat satunya itu pasti Arsenal. Arsenal is number 1. Sangat objektif sekali ya. Yang kedua Objektif sekali dia. sudah pasti Liverpool ada di big three. Yang ketiga
yang menurut saya akan kembali sepertinya Manchester City akan kembali ke big setelah Three. dari tidur Panjang. panjangnya beberapa pekan ini. Mereka akan kembali dan mengisi posisi 3, menggeser Chelsea di keempat. Kemungkinan udah apa namanya, pemain-pemain City udah balik lagi Iya, performanya mereka mungkin performanya ya. lagi, percaya diri mereka udah balik. Kita lanjut ke La Liga. Untuk posisi pertama menurut saya La Liga adalah Atletico de Madrid. Kenapa itu? Ini adalah musim pertamanya Griezmann untuk memenangkan La Liga. Mereka Emang kan- sebelumnya nggak pernah. belum pernah. Ini kan jadi Atletico akan jadi kuda hitam di musim ini. Yang kedua itu adalah Real Madrid. Yang ketiga adalah Barcelona. Kalau saya aja pasti kalau di Liga Spanyol tuh pasti Real Madrid. Real Madrid Melihat pertama. iya dong. Pasti Real Madrid tuh bisa nih, apalagi di sini pemain-pemain muda yang sangat luar biasa sekali. Kalau posisi kedua itu ATM ya. Barcelona itu posisi ketiga. Barcelona Iya, juga berarti dua pemain aneh. udah setuju ya. Ada Barcelona di 3 ya. Ya, Barcelona Kalau itu posisi saya ketiga nih. posisi 2 akhir musim nanti Barcelona. Barcelona. Tapi tetap posisi pertama Real Madrid akan menjuarai semua La Liga, Kepada Copa del Rey. Ya Tolong. meskipun itu agak sulit bagi Madrid. Tolong Anda lebih objektif, Bung. Ya sudah. Iya. Oke, jadi itulah pembahasan kita malam ini. Masih belum masih ada- selesai. masih ada waktu nggak? Masih belum selesai karena Oh, masih. pembahasan terakhir prediksi apa namanya bursa transfer pertengahan musim dingin panas dingin musim dingin dingin. Iya, iya. musim dingin. Oke, kita mulai dari saya dulu ya. Iya. Kayaknya kita bahas siapa dulu? Ini aja Yang lagi panas kasus soalnya. kasus Barca itu Dani Olmo gimana itu Oh, kasusnya? dan bukan kasus sih. Itu sebenarnya itu kebobrokan manajemen Barca sih. Kalau menurut Kayaknya Dani Olmo bakalan ke Liga Inggris deh kayaknya. itu soalnya kalau Dan Arsenal salah satu kandidat yang lumayan tinggi buat Oh jangan menang salah Dani Olmo. siapa tahu mungkin bisa menjadi Luis Figo part 2 ya. Tapi kita tidak bisa lepas dari pergerakan MU ya di bursa transfer ya. Mereka selalu punya penuh kejutan ya. iya. Bisa aja Olmo ke MU ya kan. Ya sih Iya. semoga juga nih Barcelona itu gimana manajemen keuangannya. Bisa Iya. nih Oke, dekat. mereka kehilangan sekitar 200 juta sekian itu kalau seandainya Olmo itu free agent nggak ada klub. Iya kasihan juga sih Barca. Ini udah banyak hutang lagi anjir. Mari kita kasih sumbangan. Silakan taruh nomor krisnya di sini. Kita bisa.com. Kita bisa buat bantu keuangan Barcelona Udahlah jangan bahas Barcelona. Dan- Ada teman dan- kita yang dan membantu MU membeli racun tikus. selanjutnya Iya, yang lagi panas sekarang lagi tren Alexander Arnold yang Ya. dirumorkan ke Real Madrid. Tapi dari update terbaru dari Fabrizio katanya mereka dari Liverpoolnya menolak mentah-mentah tawaran dari Real Madrid. Ya, itu dan Madrid juga sedang ini mempersiapkan untuk tawaran kedua kali itu bidding kedua itu Real Madrid sedang persiapkan itu. Sebenarnya Real Madrid itu ya kan pemain itu juga katanya maunya dia free agent, Free. transfer, nggak mau. Kenapa Liverpool tuh bodoh sekali tuh, kenapa nggak nerima bid Madrid yang sekarang? Seharusnya kan akhir musim nanti TAA bakal ini Iya, bakal free free transfer. agent. iya free transfer dia. Eh, Habis lagi. menurut saya mungkin itu hanya gertakan dari Madrid. Iya, tapi Ya kayaknya kayaknya sih. kalau aku sih mengiranya Trent bakal tetap stay di Liverpool ya kayaknya. Karena siapa lagi back sayap kanan yang bagus di liga musim ini? Ada nggak? Ya cuma kan kalau Susah buat kita lihat-lihat nyari lagi ininya Hakimi Daya tarik Madrid ya. iya kembali ke kita daya lihat tarik Madrid. cocok logi tuh kayak musim kemarin itu, apalagi kemarin TAA sempat cetak gol dengan selebrasi kayak gini tuh. apa itu? Apa maksudnya yang, itu? yang kayak musim kemarin tuh ketika Bellingham itu diisukan bakal ke Madrid dari Dortmund itu ya makanya ketika gencar-gencarnya apa namanya beritanya bakal ke sana itu Bellingham gini itu selebrasinya. Mau apa? Mau Itu artinya mau kecup. banyak ngomong gitu loh, jadinya kemungkinan terrealisasi sih nanti musim depan itu Iya. TAA bakal jadi pemain. Ya, Semoga ya. TA diam aja lah di Liverpool ya. Liverpool nggak punya pemain soalnya.
Ya, tapi semoga aja TA ke Madrid untuk membackup Carvajal juga yang udah sakit-sakitan. Iya, udah tua memang salah satu Yep. pihak kan Dan terbaik juga Carvajal. selanjutnya Salah juga yang bahkan free transfer di musim ini. Oh iya, banyak juga pemain Banyak- besar banyak yang nih free pemain Liverpool transfer yang transfer. seperti Ronaldo. Iya, iya benar. Ngapain, Terus ngapain Neymar. ada bahas Ronaldo? Kan pemain besar. Dia YouTuber sekarang. Tapi kan dia pernah menjadi pemain besar. Nah, Dia Bukan pernah, emang masih menjadi masih pemain besar. Iya, masih sih. dia sudah tidak mau mengalahkan Messi sekarang. Karena tidak bisa mengalahkan Messi, dia pindah mengalahkan Mr. Beast. Dan juga banyak juga pemain yang akan free transfer musim ini. Salah satunya itu Lord Maguire. buang aja, buang Kira-kira aja. kemana dia? Apakah ke Madrid? Dia akan ke Gimana pendapat Bung Ten kalau Kalau seandainya ke kalau dari Madrid? saya Bigno deh. Ini nggak usah aja tuh Maguire ke Madrid aja. Maguire di Liga 2 Indonesia nggak laku guys. Ngerusak. Tapi kalau kita Maguire lihat permainan Maguire di akhir-akhir musim. belakangan ini, itu Sejak sudah kapan Anda nggak konsisten. lihat? Sejak kapan Anda lihat? Kapan dia main? Emang sering main? Gak pernah main. Oh, gak pernah main, maka pantas MU kalah terus karena tidak dimainkan. Makanya kok bisa Anda lihat padahal orangnya pemainnya gak pada main. Berarti saya melihat Highlight. Lihat highlight. dan juga beberapa juga pemain yang free agent seperti free transfer Ya sama aja lah, free agent free transfer sama. kayak Marco Simic gitu. Saya lihat ada juga daftar. Iya, Main mana Marcus Simic? Marco Simic menurut sumber terbaru dan terpercaya dia akan ke Arsenal ya guys ya. Karena Arsenal butuh Saya nggak tahu Marcus Simic striker. apa anjir. Striker Saya kan di mana dia sekarang? Persija Jakarta. Pemain Liga 1. Iya. Saya nggak ngikutin soalnya pemain Liga 1. Dan juga yang baru banget berpisah dengan klubnya dari pemain timnas kita yaitu Pratama Arhan Oh iya, iya, dari Dari Suwon Suwon. FC. dari Suwon. dengan catatan yang sangat gemilang memecahkan rekor dari klubnya sendiri dengan main 4 4 menit. kali 4 menit. Oh iya, 4 Dua kali dia. kartu dua merah. kali main 4 menit 1 kartu merah. Wah, luar Itu biasa rekor sekali. dari Liga Korea dipecahkan. Ya, kita doakan semoga penampilannya Pratama Arhan semakin membaik ya. Iya, lebih baik pindah ke Liga Malaysia aja lah ya. Yang Ke- penting mereka dapat Jam terbang. jam Iya. bermain yang lumayan cukup lah. Ya benar. Iya sih sebenarnya. Tapi Dari- sebenarnya kalau pemain-pemain lokal kita abroad itu sebenarnya udah bagus sih. Meskipun kalau menurut di pandangan saya, meskipun mereka nggak terlalu banyak main, tapi setidaknya mereka dapat ilmu gitu loh daripada stay di Indonesia itu yang permainannya Itu aja. Dan Mental juga kan latihannya itu aja. Iya di Indonesia tuh ya kayaknya ya setidaknya abroad lah. Even Minimal. dia main cuma 4 menit gitu loh. Iya, kita bahas sampai situ aja lah untuk Indonesia ya karena kita tidak punya datanya ya. Saya juga Dan juga agak takut juga bahas Indonesia. nggak terlalu tertarik emang kalau saya di Indonesia permainan. Tinggal berapa menit nih? Tinggal berapa menit? 2 menit. Tinggal 2 menit. Oke, Oh kita iya, masuk ke segmen tambahan waktu, yaitu kita akan menyebutkan beberapa klub sepak bola yang recommended dimainkan di game bola saat ini. Oke. Iya. Bentar. Iya. Anda main game bola apa nih dulu? Iya. PES KW. Kata banget e-football ya. Tapi e-football. Iya. E-football 2019. Yap, 2019 tapi dipakai patch 2025 Ini sangat ilegal sekali pemirsa. dan patchnya beli di Shopee Wah. 10.000. Waduh. Siapa yang beli itu? ada di belakang layar. Gak berani muncul ya. Aduh, bahaya sekali di Oke, kontennya. kita dari Bung Col aja lah. Kita klub Recommended. yang recommended dua aja. Di game itu. Ya yang dipakai di game bola. Yang pertama tentu saja AC Milan. Yap, kedua Kedua biasanya saya memakai Liverpool. Liverpool. Bung Ten gimana? Kalau saya yang pertama Madrid, Oke. yang kedua Madrid karena nggak ada yang lebih bagus dari Madrid. Madrid terus ya. Madrid. Kalau saya yang pertama bukan Arsenal ya. Pertama itu Leverkusen. Yep. Yang kedua itu ada ini jawabannya out of the box yaitu timnas Jepang.
Wah, Parah banget. Gila. wah, Indie gak tuh? Indie gak tuh? wah. Itu kayak lagu-lagu apa namanya? Lagu-lagu yang jangan diketahui itu apa namanya? Di mainstream. Ya, lagu-lagu anti mainstream gitulah ya. Oke. Jadi itu aja kayaknya pembahasan kita malam ini ya. Ya, cuma itu aja. Itu aja kayaknya. Oh ya, sampai berjumpa lagi di kesempatan lain ya, Bung Di Ten episode dan selanjutnya Bung Nan. Di Minggu episode selanjutnya, minggu depan membahas apa namanya? di Botak episode 2. Oh iya, di Botak episode 2, podcast Botak. Bola tengah kelem. Ya, Yo. terima kasih. Terima Saya Bung Col. Dan Sampai saya Bung Ten. Saya Bung Nan. terima kasih. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Yo. Thank you.